Silakan. Cakep. Jalan-jalan ke pasar. Pasar besar. Cakep. Pulangnya tidak. Pulangnya itu apa? Oke. Lanjut. Survei kepada grafika melalui G-form yang kita tanyakan adalah tentang selera makanan yang mereka sukai dan budget yang mereka miliki. Lalu ini adalah hasil survei kami selama 3 hari dalam grafika, dan ternyata mereka lebih memilih makanan yang berminat makanan asin, gurih dan pedas. Dengan minumannya mereka berminat pada minuman dingin dan es. Setelah kami melakukan survei, kami berdiskusi dan membuat proyeksi. Yang pertama ada target pelanggan. Tentunya target pasar utama kami yaitu warga SMK Islam Malang, termasuk seluruh siswa, guru, juga staf.
e-commerce, yaitu orang yang ikut bergerak dalam bisnis, yaitu pihak reseller dan pihak supplier. Lalu yang terakhir ada financial research, pembayaran bisa melalui tunai dari kris. Lalu ada aktivitas utama. Kami sebagai reseller bekerjasama dengan supplier reselling dan mengambil 3 paket kesepakatan dan memasarkan dan menjual di SMK Negeri Malang dengan metode BO. Dan kami tidak menggunakan jasa pengiriman melalui pihak ketiga. Selanjutnya kemitraan penambang. Produk penjualan kami mengambil dari supplier reselling dengan harga yang paling terjangkau dan tempat supplier yang paling terdekat dibanding dengan supplier lainnya. Karena dekat, seperti yang sudah saya jelaskan di poin sebelumnya, kami tidak menggunakan jasa distribusi atau pemasaran dari pihak ketiga. Yang terakhir, ada struktur biaya. Kami menggunakan RAB untuk rencana anggaran biaya atau perhitungan estimasi biaya yang diperlukan untuk bahan baku dan bahan tambahan lainnya untuk bisnis kami. Berikut ada RAB atau anggaran rencana anggaran bisnis kami. Untuk produk janji ada di nomor 1 sampai 3. Untuk nomor 4 sampai 12 ini ada bahan mentah atau bahan langsung. Nah, ini bahannya yang kami butuhkan dan harga totalnya mencapai Rp334.000. Jadi untuk selanjutnya yaitu dokumen perjanjian kerjasama. Dokumen perjanjian kerjasama adalah dokumen yang berisi rincian ketentuan terkait kolaborasi antara dua pihak atau lebih. Dokumen perjanjian kerjasama bertujuan untuk menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang menjadi acuan jika terjadi perselisihan. Selanjutnya ada dokumen purchase order atau surat PO. Surat PO adalah dokumen resmi yang berisi permintaan kembali kepada penjual untuk mengirimkan barang atau jasa. Purchase order atau PO bertujuan untuk memulai proses pembelian. Selanjutnya yaitu dokumen surat kelamaran. Surat kelamaran sebagai tanda bukti yang dikirimkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian barang ataupun jasa. Tujuannya sendiri yaitu mencegah kehilangan dan mempermudah kerja bisnis. Ini adalah contoh hasil produk kami yang dilakukan berupa croissant, cheese roll, SPB dan SOV. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan diperlukan untuk membangun bisnis dengan menggunakan metode bisnis model kanvas atau PMC, karena dapat menciptakan sebuah strategi berbisnis yang efektif dan dapat meningkatkan kesempatan sukses dalam berdagang, serta membantu kami untuk mengetahui laba-rugi dari hasil perencanaan penjualan.
Ini bapakmu dewe lagi. Bapakmu dewe. Ini kan pura-pura ngobrol sama bapakmu dewe. Bapakmu tangan. Ganteng kan? Kayak kamu marah. Terima kasih, bisa. Oke. Apa ini? Apa lagi? Kesempatan ada Pak Komar Pak, hanya supaya usaha kami lancar. Kalau ini ada kekurangan di komite kami dan video kami minta saran. Mumpung aja, mumpung kalau kita untuk produknya, mohon maaf kita jual. Nggak apa-apa, karena kami kemarin juga apa-apa. Orang apa-apa. Ada apa-apa. Coba tak takoni ya, coba saya tanya, akan di luar, tapi hubungannya dengan kesuksesan. Pak Jokowi jadi presiden karena siapa? Hah? Misalnya oke, visi-misinya. Hah? Karena siapa? Karena siapa? Dilarang menoleh temannya. Karena siapa? Usaha beliau ya, karena siapa? Oke, sama partai, karena siapa? Karena siapa? Minum. Kopi dulu, Pak. Karena diberi kesempatan. Karena siapa? Karena usahanya oke. Satu pertanyaan. Saya sama cuma berkata Pak Prabowo jadi presiden karena siapa? Kalau takdir katanya belakang takdir takdir. Karena siapa? Usahanya ya terus. Karena siapa? Ya karena siapa? Karena siapa? Salah. Sebetulnya karena doanya bapak ibu, karena didikannya bapak ibu guru mulai kecil sampai gede, karena beliau itu punya guru. Pikiran kalian mulai kapitalis karena usahanya sendiri. Bisa nggak? Harus nggak bisa. Mereka semua itu bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, bisa jadi DPR, Pak Budi bisa jadi guru, ulama bisa jadi ulama, itu karena guru, doanya guru. Makanya kalau guru itu dapat itu dari siapa? Dari partai eceran, atau partai paktakan. Sekarang zamannya zaman kapitalis ya.
proporsi guru itu mulai dikecilkan anak-anak yang cintai. Orang guru itu mulai dikecilkan. Salah saya, kalau diingat semuanya orang sukses di dunia ini itu sukses, berhasil, kaya raya karena jasa guru. Sekarang guru itu. Masih ada terima kasih. Saya dulu gimana? Ini anak-anak apa sudah diajarkan tentang legalitas perizinan tentang PIFT? Ya, nanti mungkin tahap berikutnya ya. Setidaknya nanti sampai kalau ke supaya ditanya, tapi yang sudah ada PIFT itu kebanyakan dari perdagangan industri rumah tangga. Yang itu ada sertifikat dari Kementerian bahwa sebuah makanan atau minuman itu layak dikonsumsi karena sudah mendapatkan izin. Karena sekali-kali kan melakukan uji kelayakan bahannya yang dipakai apa supaya tidak keracunan ya, kayak kasus-kasus keracunan itu kan karena campurannya salah gitu ya, tiba-tiba yang dicampur tadi katanya Bu
cyanida, berbahaya ya. Karena itu nanti juga perlu dipelajari ya supaya lebih ini Pak, lebih kompeten, lebih matang bahwa makanan itu harus layak untuk benar-benar dikonsumsi. Saya lihat ini tadi, saya suka tentang alur bisnis tadi. Coba dulu. Lanjut ya, terus. Nah ini harus pendapatan dari penjualan produk pastry. Kami mengambil keuntungan sebesar 1.000 sampai 2.000 dari harga asli. Untuk produk kopi kami mengambil keuntungan dari jumlah harga bahan langsung. Penentuan angka rupiah ini atas dasar apa? Kenapa kok nggak pakai persen misalnya? Kalau yang Anda jual harganya 100.000 ya, itu proses pembuatan ini itu butuh tenaga pikiran yang luar biasa. Tapi Anda ngambil keuntungan cuma 1.000, 2.000. Atau kalau produk ini harganya 10.000, Anda ambil keuntungan 1.000 atau 2.000. Apa bedanya kalau yang 1.000 mah? Yang 1.000 enggak ini luar biasa, tapi itu modal badinya. Nah, ini berdasarkan apa? Saya tanya dulu ini. Kok ditentukan langsung rupiahnya gitu? Ada jawaban? Itu kan sudah ada kami itu kan awal SMK, terutama yang siswa. Jadi mungkin kita menyamakan sama pasarnya juga budget mereka. Nah, berarti perlu dimasukkan. Jadi sebuah bisnis itu pengambilan keuntungan itu pakai persen, bukan pakai nominal langsung. Karena produk harga pokok yang kita jual itu berapa kita nggak tahu di situ. Nah, seperti yang tak contohkan tadi. Jadi misalnya Anda ambil di angka 10% sampai 15%. Tapi biasanya kata para pedagang, ini orang jual makanan itu biasanya lebih dari ini. Bahkan ada yang sampai 50%. Tergantung dari bagaimana mengelola bahan baku, cari bahan baku yang paling murah, proses manajemen pengelolaan yang efisien dan lain sebagainya, sehingga labanya akan lebih tinggi. Jadi mohon ini nanti diluruskan harus pendapatan. Tadi ada Pak Budi tanya ini alur apa harus gitu. Ini harus pokoknya banjir gitu ya. Tapi like alur pokoknya pas gitu kan. Jadi mohon itu diganti persen. Jangan moro-moro pokoknya kabeh badi ini 1.000. Pokoknya kabeh badi ini 2.000. Anda betul gitu kalau modal Anda sampai 5 juta berarti ini 1.000, 2.000 gitu ya. Jadi pakai persen. Kalau persen Anda apa? Produk dengan harga 100.000, Anda badinya berapa? 10%. Apa matematika ini? Apa mungkin? Produk dengan harga 100.000, Anda ambil berarti 10%. Berarti piro badi? Pinter 10.000. Anda ambil laba 15%, berarti piro badi? 15%, laba 15%, piro badi? 100.000. Iku lek dicukur 15%, berarti kira berapa rupiah? Kita ya kasus ya, kira rupiah. Ada siswa ditanya jumlah beliau berapa? Pada kejadian di sini bila dari ya Allah lindungilah aku dari ini semua ya. Berapanya? Ini 100.000. Saya ambil ada 15% saja. Berarti piro pokoknya. 15% dari 100.000 berapa? Piro? 15 apa? Ya. Pertanyaan dikali sih atas. Berarti kalau dijual berapa? Ayo Pak, berapa ayo dijual jadi harga berapa? Aku ngambil harganya 15%. Aku pulangnya 1.000. Aku cukup 15%. Berarti total saya harus ke konsumen itu loh. 100 loh.
Saya ini berikutnya. Aku pulaan itu saya. Aku cukup berarti 20%. Bahasa Jawa itu aku malu ke BP. Berarti anak yang dirasakan BP juga saya rasakan. Nah, itu lek 20% piro berarti? Berarti itu betul. Nah, terus piro? 20. Berarti aku ngedolin ya. Aku ngedolin, aku ngedolin 125, mana ya? Jadi supaya Anda itu bisnis tidak sekedar kerja bakti. Maksudnya orang apa ya? Oh tambah bangkrut misalnya. Maka ini penting Anda memahami. Jadi kalau sekarang di dunia perbisnisan itu rata-rata kalau yang non makanan itu biasanya 10-15% gitu ya. Tapi biasanya kalau makanan tergantung sih ya. Tapi sekarang kompetitornya kan luar biasa. Jadi Anda harus pintar-pintar untuk itu. Tapi yang ini saya dari masih gitu ya. Makanya ini nanti kalau diluluskan ya. Sudah konsultasi nggak harus pendapatan? Belum ya? Belum ya? Kan banyak bisnismen, Bapak Ibu guru ini rata-rata bisnismen loh. Ya, bisnismen ya, kecuali yang kerja gitu kan. Jadi tolong nanti sini itu saja mungkin masukan dari saya. Selebihnya sudah cukup. Bagus, apalagi Anda mungkin ini apa ya? Seperti surat notaris ini resmi banget. Tapi tidak apa-apa. Anda sudah belajar tentang legalitas, belajar tentang bagaimana sebuah bisnis itu tidak saja terus pokoknya percaya, tapi ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih itu berarti mutu. Kan ini bukti perjanjian. Ya, terima kasih. Monggo. Janjian tak kelas ya? Coba mundur. Lanjut. Nah, cetak stiker loh. Mau di masalah cetak stiker. Stikernya itu jumlahnya tidak. Satu kertas full itu harganya cetak stiker 60, PCS 15.000, 30.000. Nah, berarti Pak, lawakmu baca, lawakmu muncul itu keterangannya nomor ini. Jelas ya? Nomor Jawa. Untuk yang kita saksikan Namun basa Jawa setunggale ini alas lalu tipis Kalem Pak. Stiker kan sampai tumbas itu per lembar. Nah, tak lembar jadi kira dulu. Nah, bisa ditulis nono 1 setunggal lembar. Kira 15.000. Apa berarti 30? Dua lembar. Iki buku cetak stiker itu setunggal kertas isinya 30. Oke, berarti harus Itu berarti harus nasional. lembar di sini kira. Stiker. Lah ini gimana gitu nih 60 bis kali 15.000. Kira totalin. Paling gampang itu jawabannya banyak. 60-nya itu nggak usah ditulis gitu ya. Lembar ya kan? Kamu Dua lembar itu kok. sampean arep diwenehi 60 itu apa 30 itu berarti per biji piro? Pirang per lembare pirang sisa yo untuk 60 itu. Picis itu kredit leceng. Oke, itu terus oke terima kasih masih bisa ya.
Apa gitu mentul iki? Oke, terus iki Oh, Rai. muncul. Berarti Juli ya? Oke lah, wis ono iki ya. Nanging iku wis dikon pelajaran. Nanging ngopo? Malah Sama di konsultasi Pak Hanif. penulisannya Iku penulisnya kurang. penulis dhewe kan saya Pak Andi Di ACC ini. sing buat konsultasi sing di PPT. PPT kan Pak Ragil Pak. Si kan Ini kapan kali nggih. Jadi pengen tambah tunggal. Nomor kok jenenge tani ya wis jelas nang nggo bahasa Jawa. Napa Pak Ina? Udah mikir iki nang panitia iku koyo pasta lho, kan ada kalau pasta di pani, pasta tali-tali. Kalau saya bacanya di tempat tempat teramal ya. Tidak segan. Iya. Aku tambah kasih ngomong panu. Pak nih. Alasannya itu Apa sih guys ini? Ikan materian iki basa Itali lan Artinya ya belum. niku boten akeh kek panitian iki nami toko ten Itali toko bagian pastry lan niku Pinten itu. boten itu sing kami wis Pak angel kan itu kula ngambil referensi dari aku soalnya kan kita jualannya kan pastry kita pakai kita diganti itu kita bawa kalau di fotonya ada kita tidak membawa soalnya orangnya yang kita itu juga masih situ jadi cepat keluar. Saya ya. Lanjut. Oke, tetap di sini aja. 1, 2, 3 itu produk yang kamu beli ya? Nah, itu kok gak podo? Itu 20, itu 15, itu 15. Iku minat makanan. Pasti. Itu apa? Patokan apa itu? Pastry yang dikasih dalamnya Oh, itu. daging setes. Sama yang tulang tahu. Ya, dodol gimana? Dodolmu piro? Iku dodolanmu apa pulangmu? Hah? Masih ada sana. Berarti ini kan harga pulangmu loh. Harga kamu beli, oke. 4 sampai 12. Itu kamu berdiri untuk produkmu minuman. Ya. Nah, yang kamu anggarkan untuk ono LPG gasnya 20 kilo itu kamu buat untuk minuman sebanyak berapa PCS? Apa kamu? Mari ketularan PCS ini. Ya. Itu ada lagunya, Gunawan BCS. Program PCS. Cukup kap selawe, berarti digawe 25 kap itu. Yakin? Satu tabung LPG. Mungkin nggak sampai 3 kilo juga ya Pak ya buat minuman sebanyak 25 pieces. Kita cuma Gasnya bisa kayak apa? Kayak godok Bandung itu kan? ini. Kan kamu gawe es. Nah, kan ini kan kopinya kan buatan kopi yang cepet kayak udah yang freeze itu kan kalau kita pakai kopi yang freeze kan kita coba pakai air biasa bisa tapi kalau kita sibukkan pakai air biasa
biasa kan bisa, kalau kita pakai yang lain harus pakai air hangat, biar apa? Kudu LPG. Bisa pakai galon yang ada. Oh, Dispenser yang ada. Maksudnya galon yang ada di Galon yang ada dispenser. Iya. Kopi saset 1 lusin. Ya. Satu lusin kuwi lho, tak takoni. Orang cerita Indonesia kan ngomong lusin itu 1 ya, satuan lusin itu berapa biji? Berapa biji es? Mulai sampai awal Ketika satuan lusin itu pirang biji? 12. Tuku sedotan mek 12 ya. Tuku kape selawe. Jika kan ajane iki gawe ngombe selawe apa gawe ngombe mek 12. Ini gini loh, maksud saya gini, karena nanti kamu akan menghitung biaya produksi tadi, HPP-nya atau bahasa Madura itu break even point, BEP. Nah, karena itu ketuanya, jadi Quran itu jelas. Nek kalau tuku susu, tuku kopi, ya lusin, berarti kan cuma 12. Ya untuk buah sedotan kabeh 12, nek oleh acara ngecer nek oleh ya tuku tak wadah, ten barang tuku kabeh ngono. Kap 400 ml plus tutup. Gak lusinan itu. Isi berapa? 35. Berarti kamu fokus ini sesuai ini kita ngomong yang ya hilang loh. Kenapa? Sabotase deh, sabotase. yang penting apa itu bulu-bulu kabar itu. Nah, ini kenapa saya ada keterkaitan mas dengan Quran ya kan? Di situ ada kopi 1 saset, berarti ada kita stiker sama barai, sama balik dulu. Stiker itu buatan dan susu mawar, dan minuman mawar. Itu pun dan makanan itu. Oh ya wes cerdas luar biasa. Susu hati kok. Susu Tadi tercukup. cukup itu Pak. Apa ganti itu? Kalau singkatannya. Kalau silakan ya. Terus yang mulanya bensin barang gitu. Apa diproses gitu kan? Awal jangan Bensin itu transportasi kita kan kita pakai apa distributor pihak ketiga, kita ngambil barangnya sendiri. saya ingin buat sekian. Nanti ini rencanamu ke depan kamu buat ini, berarti kamu gaya produk mek jumlah satu sini. Kenapa saya bilang itu? Karena kalkulasi kopi ini sak saset. Satu desa. Ya. Ya. Kalau satu di sini mek 12. Itu acuannya. Terus sisanya kok goreng di Stikernya sih bisa. sedotannya siji sapat di sini loh. Kalau coba. Kopi 1 sasetnya itu bisa dibuat menjadi 2 produk. 2 cup. Hanya 2 produk. Ya. Berarti 4 ekor Pak produknya. Sebenarnya kurang. Sebenarnya loh. Itu sebenarnya masih Sampah itu sih saya nggak masih jadi opsional. Jadi kayak kita ini jualnya apa metodenya itu kita dari rumah bawa itu kopi tapi belum ada es batunya, jadi Besok terakhir saya tanya apa yang kamu anggarkan untuk kamu buat proyek sebanyak berapa? Noleh, sudah di luar kepala itu mungkin rencana kok. Produk beli itu jelas ya kok 20, 15, saya ini produkmu minuman dulu.
habis. Ya, Tapi kalau kan sudah, iya. Berarti kok nggak kan bukan ya? Bukan. Oke. Dan itu ya, jadi informasinya begini. Jadi orang jualan ini begitu detailnya untuk menghitungnya supaya apa? Jelas pengeluaranmu, jelas pemasukanmu. Ya, terus kemudian saya disampaikan Pak, jelas hitungnya nominal itu kok beli. Kamu main angka keuntungan rupiah atau main persentase. Mohon maaf, Pak Nuril berjualan dari biaya produksi APP-nya itu 300%. Itu keuntungan loh, saya bilang. Supaya jelas. Karena apa? Ada bahasa gedong itu misalnya jajan buka payu, gosok mambu, ya kan? Bisa untuk menutup jangan sampai kamu usaha ini akhirnya muncul rugi dari uang bangkuti, akhirnya balik mana uang marati mana, ya. Jadi benar-benar hidup diri di situ ya. Perencanaan, nah perencanaan itu bisa ngobrol tim bekerja sama tim, saling mengisi dan sebagainya. Yang lebih penting lagi berkonsultasi kepada bapak ibu yang paham tentang masalah itu, ya semua yang ada lengkap di situ. Misalnya kamu nulis dengan tidak harus bahasa Inggris dulu, bahasa Jawa tidak apa-apa. Monggo kula tulis do es mimi mimi yo kalau susu supaya interest ini yo apa susu gak tulis susu tulis C cucu. Kalau itu jadi jumpe atau BAB. BAB Iya, karena kalau oh enak BAB. ya. Terima kasih. Enggak, aku di sini food paper 400 rupiah itu bentuknya apa? Food paper nomor itu Food bag paling bentuknya apa? kok sampai kamu bisa dapat 50 400? TS 420.000. Harga jualnya kita bagi sama isinya. Hah? Kan itu kan beli. Iya, itu kan belinya itu 20.000, isinya 50.000. Jadi kita ambil satuannya. Iya. Kok bingung? harga satu paknya 20, Iya, isinya. isinya 50. Kok nggak Enggak. berani? Bentuknya tasnya itu ya apa? Food paper itu kan tas toh. Jadinya Kertas apa maksudnya? tas buat bungkus roti gitu. Ya, yang roti Pak. Alah, yang cuma gini roti gini kan. Namanya itu kita campurkan itu. Roti gini food backpack. Untuk Cara makanannya. Oh, ada juga sih. yang untuk roti bolu yang tinggi itu loh. Makanannya kalau gini ukurannya IKEA. Bukan. bukan. Bungkusnya kentang. Bungkusnya kentang goreng. Oh, Bungkusnya popcorn. Buku panganan bag Tas. tas kertas, oh tas kertas wadai panganan. Wes mari ya. Ini repot kalau tuh ya. Jadi saya sedikit saja. Itu RAB-mu sudah fix begitu atau nanti ada perubahan lagi? Ada perubahan lagi. Soalnya kalau Clara juga masih ragu tentang apa kita pilih untuk kamu lihat ini pas itu di roti oyo, satu itu mahal. Semua bahan-bahan ada naik. Makanya ketika kamu kurang, itu diperhitungkan gulanya. Yang ini kurang, kita tak jamin satu.
Demikian dari kelompok kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.